Hari ini dalam gelaran Maestro Morning Coffee, dan tentunya hari ini akan sangat spesial dan luar biasa nih Sobat Maestro ya. Betul sekali. Iya, ini paling penting banget ya, paling kalau misalnya pagi-pagi kita kasih informasi dan kita ketemu dengan narasumber yang luar biasa. Bener banget. Paling ngomongin namanya kepemimpinan. Ngerti nggak, Martin? Kita kadang-kadang banyak masalah gitu kan dengan kepemimpinan di gereja, di pelayanan. Dan ini penting banget untuk kita belajar bersama-sama, betul kan? Setuju banget. Nah, punya info ya? Nelly, pagi hari ini kita bersyukur banget nih. Kita Yes. kehadiran dua narasumber yang akan berbagi bersama dengan kita pagi hari ini. Ada Bapak Pendeta Agung selaku Koordinator Hamba Tuhan atau Gembala Sidang dari GKIM Gloria Bandung. Selamat pagi Pak Agung. Pagi luar biasa. Dan juga ada Bapak Julio selaku pembina ya. Betul, bagian pembinaan. Bagian pembinaan dari GKIM Gloria juga. Nah, ini akan berikan informasi seputar kepemimpinan di gereja juga. Betul, ini bakalan ada event tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya kan. Kan dari sila tak kenal maka tak sayang. Seperti siapa nih? Oh, dan ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu ini dengan Bapak Pendeta Agung ya, Ya. dan juga Bapak Julius. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang GKIM Gloria, visi dan misinya. Silakan Pak Agung. Ya, seperti biasa kita sudah pernah mendengar dan mungkin ini kita kembali mereview ya. Visi kita itu sangat sederhana, sesuai dengan kitab suci yaitu Roma 8 ayat 29. Dan dikatakan di sana bahwa kita ini ditentukan, dipilih, dipanggil dan sampai dimuliakan itu menjadi serupa gambaran Kristus. Yes. Dan yang artinya begini, bahwa Kristuslah yang menjadi satu tolok ukur kita, dan dialah yang menjadi perwujudan, penggenapan dan penyelesaian dari seluruh masalah-masalah dosa kita. Nah, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, di situ. Jadi kepemimpinan itu apa sih maksudnya? Boleh nggak kita menerapkan hal-hal duniawi masuk ke gereja? Ataukah ada yang hal-hal yang disebut sebagai spiritual leadership gitu ya? Jadi memang nggak bisa, ada batasnya, ada pemisahannya. Nah, di sini kita belajar tentang kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi kita, yaitu menjadi patronnya, menjadi modelnya adalah jadi hidup yang dihidupi oleh hidup Kristus. Jadi hidupnya itu 3 kali, triple life gitu ya. Hidup yang dihidupi oleh hidup Kristus. Jadi hidup saya itu yang lama sudah berlalu menjadi hidup yang baru, dan hidup yang baru apa? Hidupnya Kristus dalam diri saya. Nah, itu baru bisa dibereskan pribadi kita, cara kita memimpin, cara kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua. Nah, itu diberesin di sana gitu. Iya. Nah, Sobat Maestro, sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Agung, Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria ini beralamat di Jalan Muhammad Toha nomor 69A Bandung. Dan selama talkshow ini berlangsung juga Sobat Maestro bisa cek Instagram kita, pastinya di situ ada foto-foto dan uploadan kegiatan-kegiatan dari pembinaan rohani di GKIM Gloria. Nah, Pak Agung atau Pak Julius, boleh diceritakan pada Sobat Maestro nggak tentang pembinaan di GKIM Gloria sendiri? Apa saja sih kegiatan yang sudah pernah dilakukan dalam rangka memberikan pembinaan kepada jemaat? Iya, Sobat Maestro, kita dari GKIM Gloria, GKIM Jemaat Gloria sudah merancang tentang pembinaan ini dengan satu visi ya. Jadi visi ke Kristus ya dalam segala kepenuhannya. Ada beberapa seri. Kalau biasanya itu di semester pertama kita mengadakan pertumbuhan persekutuan doa dan pengenalan Alkitab, membahas dari kitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, itu dibagi 2. Kalau baru-baru ini ada Kristologi ya, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Lalu yang sekarang ini kita Kristologi dalam pemerintahan gereja, itu namanya persekutuan doa dan pertumbuhan iman. Gitu. Dan satu lagi serinya adalah biasanya seminar. Nah, seperti yang akan kita adakan hari Sabtu ini seminar khusus untuk pembinaan gereja Tuhan gitu. Itu yang beberapa kegiatan pembinaannya. Oke, itu kegiatan jadi banyak sekali ya Martin, yang kita dibakalin juga, karena ini kan penting banget supaya kita punya pengajaran sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, saya pengen nanya ini mungkin bisa diceritakan ini sedikit tentang gereja Presbyterian dan apa sih hubungannya dengan gereja Reformed ini? Ya, ini khususnya yang Sabtu ini, yang jam 9 sampai jam 12 itu kita kedatangan seorang tamu, dan beliau adalah dosen saya sebenarnya. Selama hampir 15 tahun itu saya bersama dengan beliau, dan dia adalah seorang misionaris. Jadi seorang profesor, seorang pendeta, gembala, dan seorang misionaris. Dan sampai hari ini beliau kemarin baru ketemu dengan saya, baru dari Nepal. Nepal dan dari Brasil, Nepal. Jadi hampir ke seluruh benua itu dia keliling. Jadi Pak Yosef Tong itu kalau kita kenal, dia adalah adiknya Stephen Tong. Ya kan? Jadi kalau di sini ada gereja GI Hoim Tong itu dulu gembalanya dulu adalah Pak Kaleb Tong. Jadi ini keluarga Tong itu
keluarga yang memang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan kita mendapatkan kesempatan untuk kedatangan dan dia pas bisa gitu. Pas bisa artinya bahwa karena dia keliling dunia seperti itu, tiba-tiba dia menyediakan dirinya dan mau mengisi tempat kita 2 kali. Yang pertama adalah 3 September, kemudian 10 Desember. 10 Desember masih jauh. Nah, dia sediakan, saya sudah booking itu lebih dari 2 tahun 3 tahun gitu ya. Baru tahun ini baru dapat. Nah, itu adalah satu keistimewaan. Nah, orang-orang yang lama, gereja-gereja yang lama, khususnya gereja yang beraliansi pada Chinese Church, terus kemudian Evangelical, nah pasti tahu beliau itu siapa. Dan ini kesempatan bisa datang dan mendengarkan tentang Presbyterian. Jadi banyak orang bingung, apa itu Presbyterian ya? Bahkan gereja-gereja yang dikatakan Injili atau yang banyak sekali mengatakan pakai Presbyterian atau kepenatuan atau tua-tua, itu banyak sekali penyimpangan sebenarnya. Jadi Presbyterian yang sesungguhnya itu apa? Nah, kita kembali pada firman Tuhan bahwa ada perbedaan yang perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu dengan kondisi konteks hukum Taurat, sedangkan perjanjian baru dengan konteks hukum anugerah. Nah, itulah yang kita tekankan di sana, bahwa kepenatuan kita bukan seperti perjanjian lama. Bahwa Roh Kuduslah yang mempunyai kekuatan luar biasa, dan yang diutamakan adalah pendalaman tentang firman itu. Jadi nanti penatua itu harus orang-orang yang mendalami firman Tuhan dan mau mengajar firman Tuhan. Itu secara dasarnya. Kalau itu nggak beres, nah dia nggak bisa memimpin gereja. Bagaimana mau memimpin gereja kalau di sini firman Tuhan nggak tahu? Kan ada karena kaya, karena dianggap orangnya punya kedudukan, punya nama, jadi betul. Penatua gitu. Nah, itu melanggar firman Tuhan, itu melawan firman Tuhan. Nah, kita mencari apa? Orang-orang yang rendah hati, yang memberikan nyawanya. Nah, itu yang menjadi penatua. Nah, itu yang terjadi sekarang itu bumi langit gitu. Yang di gereja itu terjadinya ya karena kelemahan manusia, ya karena kita butuh, Pak. Nah, kita nggak melihat lagi kebenaran sebagai tolak ukur. Nah, itu hancurnya gereja di sana. Di situ. Nah, ini mau diceritakan banyak gitu. Oke. Jadi ini mungkin juga terjadi karena ketidakpahaman kita juga mungkin ya. Makanya kita akan diberikan pengetahuan-pengetahuan secara firman Tuhan juga ya. Iya, dan itu merupakan alasan yang pasti ya, mengapa GKIM Gloria mengambil tema dasar-dasar pemerintahan gereja Presbyterian ini gitu. Nah, selain itu ada alasan yang lain nggak, Pak Agung? Ya, sebenarnya alasannya adalah kita sebenarnya rindu supaya orang tahu bahwa apa sih yang Alkitab sediakan, khususnya dalam cara kita memimpin. Dan jelas sekali bahwa yang ada dalam Alkitab itu cuma dua seperti jabatan itu ya, 2 jabatan, yaitu kepenatuan dan dibantu oleh diaken. Nah, itu ada di Alkitab. Nah, hanya 2 itu. Nah, karena dituliskan ada di Alkitab, ya kita harus memakai 2 itu. Yang lain itu seperti guru Injil, pengajar, pendeta, itu yang rohani ya. Tapi yang penatua dengan diaken yang membantu para hamba Tuhan itu adalah dituliskan di dalam Alkitab jelas sekali. Maka kita harus memakai sistem pemerintahan atau kepemimpinan kepenatuan atau Presbyterian, karena itu ada di Alkitab, bukan ajaran kita. Itu yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan pada kita gitu. Nah, itu yang kita mau sharekan ke gereja-gereja. Marilah gereja-gereja yang tanda petik bahwa dia hanya melihat pada satu figur, pendetanya, gembalanya. Nah, kita mulai melihat bahwa dia harus dijagai. Contoh gitu. Presiden Jokowi dikontrol oleh DPR. DPR dikontrol oleh DPR yang lain atau DPRD dan semuanya. Dan ada dikontrol dengan bagian hukum, MA atau siapapun. Nah, di Alkitab sistem itu sangat dipengaruhi. Yang kita bawa sekarang ini dalam sistem pemerintahan itu dipengaruhi oleh apa? Sistem Presbyterian di Amerika yang dimulai dari sistemnya John Calvin, demokrasi dan semuanya dibangun di dalam kuasa pemerintahan Kristus itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Indonesia jadi seperti pemerintah, kenapa? Nggak ada satu yang berhak mengatakan dia paling hebat presidennya gitu, nggak bisa. Dia harus dikontrol. Nah, di gereja juga sama, nggak boleh ada satu pribadi yang melebihi Kristus. Nah, itu maksudnya. Kepala gereja kita siapa? Tuhan. Kristus. Ya kan, sumbernya Kristus. Jadi bukan namanya gembala sidang sebesar apapun, sehebat apapun, bukan dia. Betul. Nah, itu di situ. Oke, saya jadi penasaran nih. Jadi sebenarnya bukan tentang jabatannya tapi lebih ke spiritual pelayanan. Jadi istilahnya itu servanthood. Jadi ke pelayanan, penata layanan hati kita. Jadi semua dimulai dari hati. Oke, jadi lebih ke servanthood-nya, dan ini yang penting harus dibangun terus-menerus ya, karena banyak juga mereka sebagai pemimpin tapi tidak bersikap seperti pemimpin, seperti itu ya. Jadi ini makanya mungkin ada begitu banyak latar belakang sampai akhirnya
mereka bikin ya satu event ini ya. Jadi untuk Anda silakan Sobat Maestro, Anda bisa hadir ini ya, seminar kepemimpinan dan pemerintahan gereja Reformed ya, dasar-dasar pemerintahan gereja Presbyterian diadakan. Ini ada 2 seri ya Pak ya. Seri 1 ini hari Sabtu 3 September 2016 pukul 9 pagi hingga pukul 12. Dan ada seri kedua hari Sabtu berikutnya. Nanti tapi 10 Desember ya 2016 pukul 9 hingga pukul 12. Jadi yang seri pertama dulu nih, Anda wajib hadir bertempat di Ruang Serbaguna GKIM Jemaat Gloria, Jalan Muhammad Toha nomor 69A Bandung. Dan ini hadir sebagai pembicara langsungnya Profesor Doktor ya, Pendeta Profesor Doktor Joseph Tong PhD. Jadi kapan lagi Anda gunakan kesempatan ini untuk belajar kalau saya ingin tambah sedikit aja, Pak Joseph Tong ini adalah orang Asia pertama yang menjadi rektor di Amerika, khususnya diterima di Calvin dan di Reform ya. Jadi kalau kita ke Amerika, nama beliau menjadi rekomendasi kita, termasuk saya waktu studi di Amerika tuh yang direkomendasikan beliau gitu. Jadi ada rekomendasi yang dipercaya, dan dialah orang pertama kali yang khususnya Indonesia yang masuk dalam struktur elit dari beberapa sekolah Alkitab dan juga di Amerika, dan khususnya juga dia menjadi penasihat reform dunia sebenarnya. Jadi perkumpulan reform gereja reform seluruh dunia, dia penasihatnya juga. Nah ini jadi kesempatannya sebenarnya, apalagi beliau sekarang umurnya udah 70 lebih. Iya betul. Nah di situ. Iya, nah Pak, sebelum kita melanjutkan dengan perbincangan kita, tentunya kita juga ingin informasi lebih detail lagi tentang kegiatan seminar ini dan juga tentang profil pembicara. Namun sekali lagi kami informasikan kepada Sobat Maestro bahwa akan diadakan seminar kepemimpinan dan pemerintahan gereja Reform, dasar-dasar pemerintahan gereja Presbyterian. Seri pertama akan diadakan hari Sabtu tanggal 3 September 2016 dari pukul 9 sampai pukul 12, dan seri kedua akan diadakan pada hari Sabtu berikutnya, yaitu Sabtu tanggal 10 Desember 2016 dari pukul 9 sampai pukul 12, bertempat di Ruang Serbaguna GKIM Jemaat Gloria, Jalan Muhammad Toha nomor 69A Bandung. Nah, untuk Pak Agung dan Pak Julius, kita akan bertanya tentang banyak hal lagi tentang seminar ini. Namun kita akan ada pesan-pesan berikut ini, dan Sobat Maestro, buat Anda yang sedang mendengarkan dan bergabung bersama dengan kami dalam Maestro Morning Coffee, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama dengan kami. Twitter Sound. Sobat Maestro, bersama dengan kami masih ada Bapak Pendeta Agung dan juga Bapak Julius dari GKIM Gloria yang sedang berbagi tentang seminar kepemimpinan dan pemerintahan gereja Reform, dasar-dasar pemerintahan gereja Presbyterian. Nah, informasi untuk Anda bahwa seminar ini akan diadakan 2 seri. Betul. Seri yang pertama itu diadakan hari Sabtu tanggal 3 September 2016 pukul 9 sampai pukul 12, dan seri kedua Sabtu 10 Desember. Jadi beberapa bulan kemudian ya, 10 Desember 2016 pukul 9 sampai pukul 12, bertempat di Ruang Serbaguna GKIM Jemaat Gloria, Jalan Muhammad Toha nomor 69A Bandung. Nah, informasi untuk Anda juga bahwa selama talk show ini berlangsung, Anda juga boleh cek Instagram kita Maestro Radio Bandung. Kalau belum follow dulu. Betul. Nanti di situ updateannya ada ya. Selain wajah kita juga ada wajah Bapak Pendeta. Betul, terus ya? Ada profil kegiatan dan lain-lain ada di situ. Betul, khususnya tadi perbincangan kita di sesi pertama tentunya ya. Dan ini acara ini gratis ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda hubungi kontak personnya Ibu Lin di 022 520 9261 atau via WhatsApp atau SMS bisa ini ya. Bu Ane di 0817 2323 077. Silakan Anda boleh langsung kontak langsung. Dan kita kembali lagi ini bersama dengan Pak Agung dan juga Pak Julius ya. Di berbincang-bincang di sesi pertama ini tadi sudah diinformasikan apa perbedaannya ya kan, Presbyterian dan juga gereja Reform. Nah, ini saya mau tanya ini siapa saja sih harapan Anda yang bisa datang dan mengikuti seminar ini? Ya, Sobat Maestro, harapan kami dari Bidang Pembinaan GKIM Gloria itu sebenarnya pertama pasti para pemimpin gereja ya. Baik Injili maupun yang bukan Injili nggak apa-apa, yang penting asasnya Kristus gitu. Sama-sama belajar tentang sistem Presbyterian ini yang berpusatkan pada pemerintahan Injil Kristus. Lalu yang kedua juga jemaat awam bisa datang, karena kita kan juga ada gerakan imamat yang rajani ya, kaum awam yang dipersiapkan juga oleh Kristus sendiri oleh Alkitab untuk menjadi pemimpin gereja ke depan. Baik yang di kota maupun di desa maupun dimanapun, diharapkan semua pemimpin gereja dan kalangan awam yang sudah menata layani atau yang akan menata layani diharapkan bisa datang.
di acara seminar kepemimpinan gereja ini. Oke ya, karena ini penting sekali untuk mengikuti seminar ini ya. Seperti tadi disampaikan di awal kan kita akan belajar banyak hal. Ya, karena kita harus mempunyai persepsi yang benar juga gitu ya tentang kepemimpinan di dalam gereja. Nah, kalau tadi sudah diberikan bocoran sedikit oleh Pak Agung dan juga Pak Julius tentang hal-hal apa saja sih yang akan dipelajari di dalam seminar ini, boleh tahu nggak sekarang? Mungkin ada Sobat Maestro yang baru bergabung bersama dengan kita dalam talk show ini. Apa sih sebetulnya yang menjadi sasaran atau manfaat dari seminar ini untuk jemaat dan juga untuk pemimpin-pemimpin dalam gereja? Ya, sekali lagi Sobat Maestro, kita mendapatkan satu acara dan juga yang sudah kita rancang udah lama, dan ini adalah satu kegiatan yang berkaitan dengan visi misi gereja kita. Jadi setiap 5 tahun itu kita ada tema khusus, setiap tahun ada tema yang kita sudah rancang, dan bahkan sampai per minggu. Dan bukan hanya sampai per minggu ibadah umum, bahkan kita sudah masuk dalam seluruh komisi yang ada, sampai sekolah minggu, pemuda, madya dan semuanya. Nah, kita settingnya seperti itu. Nah, apa sih yang kita harapkan supaya orang mengerti tentang dasar-dasar gereja pemerintahan atau kepemimpinan gereja Presbyterian atau Reform? Nah, karena begitu banyak orang salah mengerti tentang Reform dengan Presbyterian ini, sehingga kita menyatakan bahwa kita harus meluruskan itu. Bahkan yang ada itu sudah banyak hal yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada stigma gitu ya. Jadi kalau Reform, Presbyterian tadi katakan kok kayaknya ini kuno sekali ya. Kok rasanya jadul gitu ya. Padahal kalau kita ngomong ini gaul loh, bukan jadul loh sebenarnya gitu sebenarnya. Kalau mau belajar itu ada. Nah, prinsipnya apa sih? Diambil dari Markus 10 ayat 43 sampai 45. Nah, itu satu pilar kekuatan kita itu di sana pelayanan. Saya bacakan gitu ya, agak cepat aja. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Nah, ini mau besar silakan, harus menjadi pelayan. Pelayan itu yang jongos, babu, kacung gitu kan, yang bedindeh atau apa gitu istilah banyak gitu ya. Nah, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus mau menjadi pelayan. Nah, siap nggak mental itu ya? Dan ini anugerah Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Nah, ini hukumnya. Jadi Reform Presbyterian itu di sini hukumnya. Yang terakhir 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, dan banyak orang ke gereja mau dilayani. Padahal Allah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bahkan yang luar biasa adalah setiap pemimpin dan juga orang percaya harusnya yang akan memimpin untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita meneladani Kristus. Jadi kita harus bisa menerima orang berdosa, kelemahan. Sebagai pemimpin kita melayani mereka, bukan mencaci maki mereka. Kamu nggak benar. Nah, bukan itu. Tapi kita memberitahu ini firman Tuhan begini, ayo kita bersama-sama. Jadi pemimpin bisa di belakang, bisa di tengah-tengah kita, bisa di depan mengarahkan kita. Tuturi handayani, ingat sosum tulodo. Ya kan, walaupun ada berkaitan ya, saya pakai filsafat yang ada itu sebenarnya ada berkaitan. Apalagi Muhammad Hatta, kalau kita lihat menyusun begitu banyak hal berkaitan dengan sistem di Indonesia, itu hampir semuanya termasuk koperasi itu berkaitan dengan pengaruh dengan firman Tuhan sebenarnya. Di situ. Karena dia sekolah di Belanda dan di sana banyak tokoh-tokoh Belanda yang sangat reform. Yang mempengaruhi dia gitu. Nah, itu di situ ya, itu rahasianya. Itu rahasianya. Itu keren banget ya kalau misalnya gereja pemimpin-pemimpinnya bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan keseharian, menjadi teladan, menjadi contoh, dan juga pelayan. Betul. Itu penting sekali ya. Nah, ini tadi profil pembicara sudah disampaikan di awal ya. Pendeta Profesor Dr. Joseph Tong ya, PhD. Nah, ini bisa kasih bocoran nggak sih nanti kira-kira ini apa saja yang akan dipelajari di seminar kali ini? Ya, beliau akan membawakan tentang apa sih Presbyterian. Kan beliau adalah seorang profesor analitik language ya. Jadi dia tuh pasti menjelaskan detail arti, makna katanya, dan dia memang ahlinya di sana. Dan ini salah seorang profesor mungkin yang paling punya prestasi dan prestisius yang ada di Amerika. Bahkan profesor rektor-rektor di Amerika itu juga sangat menghormati dia karena keahlian ini. Jadi ketelitian dia dalam memilih kata, meneliti itu sampai detail, sampai beliau memiliki 13 bahasa yang fasih. Jadi bukan bahasa burung, bukan bahasa dewa, bukan ya. Bukan. Ini bahasa betul-betul bahasa gitu ya. Bukan bahasa gaul, bahasa bukan bahasa alay juga. Jadi bahasa Jerman, bahasa Ibrani yang beberapa macam, Yunani, Aramik.
terus bahasa khususnya Chinese kan, Chinese dia bisa 3 bahasa, ya kan, ada yang macam-macam itu kan, terus bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa juga dia, bahasa Sunda bisa, Jawa, Sunda juga bisa, biasa, mungkin satu yang nggak bisa, bahasa gitu Batak kan? bisa. Jadi itulah luar biasa sekali ya. Jadi nanti yang akan diajarkan ini, dan dia bisa menghafal ayat firman Tuhan, kitab Efesus, beberapa kitab itu dalam bahasa Yunani. Terus Pak Agung, kalau saya melihat nih ya, judul seminar ini kan kepemimpinan dan pemerintahan gereja reform, dasar-dasar pemerintahan gereja Presbyterian. Dari sudut Pak Agung sendiri sebagai gembala sidang begitu ya, kalau misalnya ada jemaat nih yang mau ikut, ini tuh materi terlalu berat gak sih gitu untuk jemaat? Kita tahu bahwa kata-kata ini terlalu akademis juga ya. Betul. Ya, akademis juga. Cuman kita pingin kita punya hati belajar. Betul. Di situ. Nah, kalau kita punya hati belajar, khususnya gereja-gereja mungkin kayak HKBP, GPIB, GKI yang lama-lama itu, coba belajar lagi lah, melihat yang semurni apa sih yang diajarkan itu, atau kita ini sudah terlalu jauh, udah ketinggalan gitu ya, atau kita harus kembali pada asasnya. Nah, di sini kita dijelaskan tentang betul-betul dasar-dasarnya itu apa, dan ini sangat mudah sebenarnya. Dan bahasa beliau bahasa yang sehari-hari. Bukan bahasa profesor ya, enggak. Walaupun ada ya istilah-istilah yang harus dimengerti ada. Iya, karena beliau belajar bahasanya langsung juga kan, jadi kan lebih dengan arti yang lebih tepat juga. Jadi kalau semuanya nggak bisa ngerti bahasa Indonesia, mau bahasa Mandarin, bisa dia kasih, nanti ketemu dia. Jangan ditantangin berarti Nel. Iya. Ya, jadi untuk Anda Sobat Maestro, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk Anda bisa belajar bersama ya. Beliau ini pendeta Profesor Dr. Joseph Tong ini PhD akan hadir bersama dengan Anda. Silakan Anda dapat menghadiri seminar kepemimpinan dan pemerintahan gereja reform, dasar-dasar pemerintahan gereja Presbyterian. Seri pertama hari Sabtu ini tanggal 3 September 2016 pukul 9 hingga pukul 12, dan nanti seri kedua ini diadakan nanti tanggal 10 Desember 2016 pukul 9 hingga pukul 12. Bertempat di ruang serbaguna GKIM Jemaat Gloria, Jalan Muhammad Toha 69A Bandung. Langsung saja, ini free ya, tapi tentunya tempat terbatas ya Pak Agung ya. Kira-kira cukup berapa sih? Kemarin yang hari Rabu ini itu full ya. Jadi 80 orangan. 80 orang. Luar biasa ya. Nah, itu nanti kalau ini dibuka umum, nah kita supaya kita bisa persiapin banyak, baik fotokopi, baik snacknya dan lain-lain lah. Jangan sampai bikin kita repot. Iya, jangan sampai. Jadi kalau Pak bisa Agung repot loh, ngurusin jemaatnya kan, ngurusin kertas. Kemarin kita juga bingungan ini. Jadi kita akan pontang-panting juga. Gitu. Karena jadi untuk kenyamanan lebih langsung dari target. Oke. Nah, silakan untuk Anda langsung saja Anda hubungi ya. Pendaftaran mungkin Anda bisa langsung kontak personnya, hubungi Ibu Liin di 022 520 9261 atau via WhatsApp dan SMS hubungi Bu Ane di 08172323 Iya, ada satu pertanyaan saya nih untuk Bapak Julius selaku bagian pembinaan dari GKIM Gloria. Nah, ini kan berhubungan dengan pembinaan di gereja lokal sendiri. Sebetulnya target atau sasaran buat jemaat GKIM Gloria sendiri itu apa sih untuk mengadakan seminar ini? Secara spesifiknya gitu untuk jemaat. Untuk di jemaat lokal GKIM Gloria. Iya, sebenarnya kita mengadakan pembinaan ini jelas ini kan salah satu pilar dari 3 pilar di GKIM Gloria. Ibadah, pembinaan dan sharing life. Nah, diharapkan jemaat itu semakin sesuai dengan ciri khas gereja reform ya. Jadi memperdalam tentang pengajaran firman Tuhan dalam pembinaan gereja. Dari semua lini, dari tadi sekolah minggu, kemudian komisi-komisi sampai ke majelis, diharapkan bisa menangkap tentang hati Kristus yang tadi dibacakan oleh pendeta Agung di sana, yang datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Gitu. Kepada sama jemaat, bahkan mereka bersaksi lewat pilar ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Luar biasa ya. Wow, ini kalau ngomongin soal gereja itu menarik banget Nel, karena tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana kita nyantol setiap masih pengen minggu. Banyak nanya. Iya, betul. Kita untuk 1 menit terakhir Pak Agung. Yes, banget. Apa closing statement, pesan-pesan Anda untuk Sobat Maestro? Ya, pesannya adalah menjadi pemimpin gereja itu bukan merasa kesusahan, bukan merasa beban, tapi adalah satu panggilan yang indah. Jadi kepenatuaan, baik itu yang ada, panggilan Tuhan adalah panggilan yang membuat kita berbahagia. Jadi jelas sekali dalam Alkitab dikatakan bahwa kepenatuan itu adalah satu panggilan yang bukan paksaan, tapi satu sukacita dalam hati dan merupakan satu hidup yang penuh dengan kenikmatan menikmati hadirat Tuhan, kuasa yang ajaib dan juga berkat-berkatnya. Jadi saya tutup begini, saya punya teman yang 13 tahun nggak punya anak. Terus diberitahu
karena pasti kamu menolak menjadi majelis. Coba kamu jadi majelis, bukan memberi jaminan dia punya anak. Dan sekarang dia punya anak lebih dari 1. Nah, dia baru sadar kalau saya tidak mendahulukan Tuhan dulu, bagaimana saya bisa dipakai oleh Tuhan gitu. Jadi bukan soal mujizatnya, tapi soal ketaatan dia. Nah, setelah dia melaksanakan itu, nggak sampai seminggu ada berita bahwa positif istrinya hamil gitu. Luar biasa. Nah, dia melihat, waduh, Tuhan luar biasa memang gitu. Nah, ini cuma contoh dan banyak yang lain. Iya. Baik Sobat Maestro, informasi kembali untuk Anda. Akan diadakan seminar kepemimpinan dan pemerintahan Gereja Reform, dasar-dasar pemerintahan Gereja Presbyterian. Seri pertama diadakan hari Sabtu, tanggal 3 September 2016 pukul 9 sampai pukul 12. Sedangkan seri kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2016 pukul 9 sampai pukul 12 bertempat di ruang serbaguna GKIM Jemaat Gloria Jalan Muhammad Toha nomor 69A Bandung. Seminar ini diadakan dengan cuma-cuma atau gratis, tetapi Anda harus mendaftarkan, lalu bisa menghubungi Ibu Liyin di 0225209261 atau kontak via SMS dan WhatsApp juga kepada Ibu Ane di 081723230077. Kemudian buat Sobat Maestro yang baru saja bergabung dan mendengarkan ujung-ujung dari pembicaraan kami, silahkan bisa cek Instagram kami juga di Maestro Radio Bandung. Ada profil pembicara, kemudian juga ada informasi tentang seminar dan informasi-informasi lainnya. Baik, untuk Pak Agung dan Pak Julius, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan untuk banyak informasi yang diberikan pada pagi hari ini. Sobat Maestro, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Maestro Morning Coffee.